Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvaro Pasongli dengan NIM 2211043. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas sistem kontrol digital dan optimal, yang itu di mana kita di sini diberi tugas untuk meresumkan mengenai desain kontrol digital dengan metode Bode diagram beserta dengan contoh kasusnya. Selanjutnya di sini ada pengantar yang di mana dalam dunia kontrol digital, sistem dikendalikan menggunakan komputer atau controller yang bekerja secara diskrit. Agar sistem bekerja sesuai harapan, kita perlu memahami bagaimana sistem merespons sinyal masukan dari berbagai frekuensi. Salah satu metode paling populer untuk analisis ini adalah Bode diagram, karena memungkinkan kita untuk mengevaluasi kestabilan sistem dan karakteristik respon frekuensi seperti gangguan atau gain dan pergeseran fasa. Metode ini sangat berguna dalam merancang kompen kompensator agar sistem tetap stabil dan memiliki performa yang baik. Lalu di sini ada pendefinisian mengenai Bode diagram. Jadi apa itu Bode diagramnya? Jadi Bode diagram di sini itu merupakan representasi visual yang menunjukkan bagaimana sistem merespon terhadap frekuensi. Grafik ini digunakan untuk menggambarkan dua hal utama, yaitu magnitudo atau gain, seberapa besar output terhadap input pada setiap frekuensi dalam suatu desibel. Lalu ada fase atau fase yang dimana seberapa besar pergeseran waktu dalam derajat antara input dan output. Jadi diagram ini sangat berguna karena dapat langsung menunjukkan apakah sistem berada dalam kondisi stabil atau tidak, serta menunjukkan area di mana kita perlu melakukan kompensasi. Lalu di sini ada proses desain dengan mode diagram. Jadi desain kontrol menggunakan metode ini dimulai dari pendapatan fungsi ahli sistem dalam bentuk GZ atau dikonversi ke domain frekuensi dengan G dalam kurung E pangkat JW. Jadi setelah digambarkan body plotnya, kita bisa mengevaluasi margin, fasa, dan eh, margin gain. Jika margin tersebut tidak mencukupi, maka kita merancang kompensator, misalnya LED atau lag, untuk menyesuaikan karakteristik frekuensi sistem. Jadi margin fasa rendah itu sistemnya cenderung tidak stabil. Lalu kompensator memperbaiki karakteristik frekuensinya. Lalu targetnya itu dia menyesuaikan fasa dan gain agar sistem responsif dan stabil. Oke, di sini ada contoh kasus mengenai lead kompensator. Sebagai contoh di sini, jika sistem memiliki margin fasa yang rendah dan waktu respon terlalu lambat, maka lead kompensator bisa digunakan. Lead kompensator menaikkan fasa di sekitar frekuensi cross, cross, crossover yang akan meningkatkan kestabilan dan kecepatan respon sistem. Dalam simulasi, Bode diagram akan menunjukkan bahwa kurva fasa naik di daerah tertentu, dan ini membantu kita mencapai spesifikasi desain seperti waktu naik dan yang lebih cepat dan overshoot yang lebih rendah. Di sini ada hasil simulasi hasil simulasi dan interpretasi. Jadi setelah kompensator diimplementasikan, Bode diagram sistem diperbarui dan diperiksa kembali. Jika margin fasa berada di kisaran yang aman, umumnya lebih dari 45 derajat dan tidak ada penurunan gain drastis, maka sistem bisa dianggap stabil dan siap uji secara fisik. Jadi margin fasa dan gain itu indikator utama kestabilan. Evaluasi itu dilakukan dari bentuk grafik dan data numeriknya. Lalu simulasi mendahului implementasi fisik dan untuk efisiensi desain. Lalu di sini saya ada membuat diagram blok dan body diagramnya. Untuk penjelasannya sendiri, untuk diagram blocking di sini itu, yaitu sistemnya itu terdiri dari masukan frekuensi RZ. Kalian bisa lihat di sini RZ yang diteruskan ke lead kompensator. Nah, keluaran dari kompensator itu masuk ke fungsi alih utama, yaitu GZ, yang menghasilkan keluaran YZ. Jadi tujuannya di sini adalah meningkatkan performa sistem sebelum sinyal mencapai plane utamanya. Jadi fungsi diagram blok ini dia itu menjelaskan bahwa dia itu YZ RZ sebagai input yang akan masuk ke kompensator, yang dimana setelah masuk ke lead kompensator dia akan masuk ke fungsi alih utamanya, itu GZ.
yang dimana dia akan menghasilkan output atau keluaran sistem yaitu YZ, yang dimana tujuannya di sini kita meningkatkan performa sistemnya sebelum sistem itu mencapai plan utamanya. Nah, lalu di sini ada untuk diagramnya lagi, yaitu di mana di sini dia menunjukkan bahwa terdapat dua grafik. Itu grafik pertama ada magnitudo, yang dimana dia menunjukkan bahwa kompresator menaikkan gain di frekuensi tertentu. Lalu yang di bawahnya itu, dia menunjukkan bahwa peningkatan sudut fasa di frekuensi crossover. Kalian bisa lihat nih di fase dan magnitudonya. Nah, jadi perbedaannya di sini, yang di pertama itu dia menunjukkan bahwa konversator itu meningkatkan frekuensi tertentunya. Nah, yang di bawahnya itu dia menunjukkan bahwa peningkatan sudut fasa dan frekuensi crossover. Jadi garis putus-putus yang ada di sini dia itu menunjukkan bahwa sistem telah diberi kompensator dan terlihat peningkatan pada gain dan fasa yang berarti sistem lebih stabil dan lebih responsif. Nah, di sini ada garis putus-putus. Nah, kelebihan dan kekurangan dari metode dan dari body diagram ini sendiri, kelebihannya itu yang pertama dia memberikan gambaran visual yang intuitif tentang kestabilan dan respon sistem terhadap frekuensi. Yang kedua itu dia memudahkan perancangan kompresator seperti lead dan lag atau lag dengan pendekatan grafis. Yang ketiga itu dia cocok untuk sistem linear dan waktu diskrit yang umum digunakan pada kontrol digital modern. Yang keempat itu bisa digunakan tanpa menyelesaikan persamaan diferensial yang kompleks. Nah, kekurangannya di sini itu dia tidak cocok untuk sistem nonlinear atau sistem dengan ketidakpastian parameter tinggi. Yang kedua itu dia kurang akurat untuk sistem dengan banyak metode resonansi atau resonansi tajam. Yang ketiga dia itu memerlukan transformasi sistem ke domain frekuensi yang bisa kompleks untuk sistem besar. Lalu terdapat di sini keterkaitannya dengan ketenaga listrikan dan energi terbarukan, yaitu pada metode desain kontrol digital menggunakan body diagram sangat relevan dalam aplikasi ketenaga listrikan, terutama dalam pengelolaan sistem pembangkit modern dan energi terbarukan. Jadi sistem pembangkit energi seperti turbin angin, yaitu sistem fotovoltaik atau PV, dan inverter daya memerlukan pengendali digital untuk menjaga kestabilan tegangan dan frekuensi, terutama saat terjadi fluktuasi beban atau gangguan cuaca. Jadi body diagram digunakan untuk merancang kontrol inverter agar mampu merespon cepat terhadap perubahan daya dan menghindari osilasi pada sistem kelistrikan microgrid. Jadi contoh aplikasinya itu dia itu yang pertama dia mengatur frekuensi keluaran inverter tenaga surya saat supply dan permintaan berubah. Yang kedua itu dia menjaga kestabilan sistem hybrid energi terbarukan dengan baterai dan jaringan listrik utama. Yang ketiga itu kontrol kecepatan turbin angin. Yang ketiga titik daya maksimum atau MPPT secara stabil. Jadi kesimpulannya di sini adalah metode blood diagram adalah alat yang efektif untuk merancang kontrol digital pada sistem linear waktu diskrit. Dengan memvisualisasikan respon frekuensi, metode ini memudahkan evaluasi kestabilan dan desain kompensator seperti lead atau lag. Meski memiliki keterbatasan untuk sistem nonlinear, keunggulannya sangat berguna dalam berbagai aplikasi, termasuk bidang ketenaga listrikan dan energi terbarukan. Dalam sistem seperti inverter atau pembangkit energi terbarukan, bode diagram membantu menjaga kestabilan dan efisiensi operasi meskipun terjadi perubahan kondisi atau kondisi beban atau gangguan. Oke, mungkin sekian presentasi saya mengenai tugas sistem kontrol digital optimal, yaitu mengenai desain kontrol dengan metode bode diagram beserta dengan contoh kasusnya. Mungkin sekian untuk presentasi saya pada kali ini. Bila salah kata dalam penjelasan materi atau penjelasan mengenai teori yang telah saya bawakan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.